Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dealing Room Direct dan selamat sore buat Anda yang baru saja bergabung dengan kami. Ya, selama beberapa bulan pertama di awal tahun pergerakan emas cenderung melemah. Bahkan banyak yang berpendapat emas bukan lagi menjadi safe haven. Ya, sebelum membahas tren pergerakan emas di tahun ini, mari kita simak grafis pergerakannya dari Januari hingga Juni 2013. Ya, terlihat meski sempat menguat di bulan Maret, emas terus meluncur ke bawah sejak April hingga paruh pertama tahun 2013. Ya, sementara itu pergerakan emas fisik juga hampir serupa dengan komoditas emas. Ya, menurut data dari Januari hingga Juni 2013, pergerakannya juga cenderung melemah dari level 525.000 menjadi Rp444.000 per gram. Ya, kembali kita akan membahasnya dengan Bapak Darwi Bisono dari Monex Investindo. Nah, ini cukup menarik untuk membahas tren pergerakan harga emas pada tahun ini karena banyak sekali yang berpendapat emas bukan lagi menjadi safe haven di tahun 2013. Apakah benar demikian, Pak Daru? Ya, kita tidak pungkiri bahwa sepanjang tahun 2013 ini harga emasnya sudah mulai menyusut bahkan hingga minus 17%. Kalau kita lihat penurunan dari level puncaknya, yaitu di level 1920 pada tahun 2011 lalu, ya September 12 lalu itu, harga emas itu sudah menyusut 29% atau minus 29% loss ya. Sehingga ini orang-orang masyarakat pada umumnya berpikir bahwa harga emas ini sudah tidak kinclong lagi katanya. Iya. Tapi kalau kita melihat fakta bahwa penurunan harga emas ini memang dikarenakan faktor yang sangat mendasar ya. Pertama karena masyarakat dunia sudah merasakan bahwa harga emas itu sudah terlampau tinggi. Level 1920 itu hampir level 2000 udah level terlalu tinggi ya. Kalau dihitung sejak betul dihitung sejak tahun 2000 bahkan ya. Nah, mereka langsung melakukan aksi posisi jual yang tak lain untuk melakukan profit taking dan untuk melakukan ambil untung ya. Kemudian memang menurunnya harga emas ini tidak lain juga karena sudah meredanya gejolak politik di zona Eropa. Krisis utang di Eropa sudah mulai mereda. Terbukti karena upaya dari negara-negara besar, negara donatur ya seperti ECB, Bank Sentral Eropa ya, kemudian Dana Moneter Internasional atau IMF itu memberikan upayanya sedemikian rupa untuk membantu negara-negara yang tadinya akan bangkrut ya itu. Diberikan dana-dana stimulus sehingga mereka sekarang sudah mulai pulih dan berangsur pulih. Dan yang terakhir ini yang sangat signifikan karena ada rumor dari pihak Federal Reserve Amerika yang akan menghentikan program stimulus moneternya, akan menghentikan program stimulusnya lebih dipercepat, ya sehingga ini menimbulkan kekhawatiran kalau stimulusnya berkurang berarti kan sama juga menghentikan permintaan, demand lagi-lagi akan terganggu, sehingga ini akan juga memberikan kekhawatiran bahwa demand terhadap komoditas khususnya emas akan berkurang. Dan terakhir, angka-angka ekonomi dalam kuartal pertama terakhir ini mengalami penyusutan ya. Dua negara adidaya seperti Amerika dan Amerika mengeluarkan angka ekonomi yang sudah mulai melambat ya, seperti angka manufaktur, angka industrial output, retail sales itu sudah mulai menurun ya, sehingga memberikan kekhawatiran lagi bahwa akan ada perlambatan ekonomi. Kita tahu kalau harga emas itu bergantung dengan ketidakpastian ekonomi, sehingga ini juga memberikan sentimen negatif terhadap pergerakan harga emas sendiri dan mereka melakukan aksi jual hingga saat ini. Kalau di paruh pertama tahun 2013 tampaknya emas ini bukan menjadi pilihan begitu, dapat dikatakan tidak lagi kinclong. Nah, apakah memang ini akan terus berlanjut hingga ke akhir tahun 2013 nanti? Ya, kalau kita lihat secara teknikal ya, itu memang trennya saat ini memang bearish ya. Tapi kalau melihat untuk jangka panjang ya, misalkan untuk paling tidak sepanjang tahun ini, memang tidak dipungkiri sepanjang tahun 2013 ini harga emas mungkin akan berkisar masih di 1.300 sampai dengan 1.500 per troy ounce ya. Belum bisa mencapai lebih di atas itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun kalau melihat tahun di 2014 sampai tahun-tahun berikutnya, trennya kembali akan pulih ya. Ya, seraya masyarakat juga akan menilai bahwa permintaan emas ini akan cukup tinggi. Terakhir ada berita bahwa Bank Dunia atau World Bank itu memberikan proyeksi penurunan proyeksi ekonomi ya untuk dunia ya dari 2,4% diturunkan menjadi 2,2%. Ini kan cukup mengkhawatirkan kembali bagi masyarakat ya. Tapi ini memberikan kesempatan bagi harga emas untuk merangkak naik lagi. Angin segar bagi komoditas emas ya. Kalau Anda cukup optimis bahwa di tahun 2014 nanti permintaan akan emas ini akan pulih. Nah, apakah kesempatan ketika terjadi bearish pada tahun 2013 ini adalah satu momentum juga bagi pelaku pasar untuk mengkoleksi emas di harga bawah? Sudah pasti. Dengan harga level yang cukup rendah ini, orang pasti berbondong-bondong, masyarakat
apalagi spekulator ya, itu pasti langsung membeli harga emas di level-level ini ya. Juga perusahaan-perusahaan yang institusi yang berbasis emas juga pasti tidak lupa mengambil kesempatan ini. Dan Artinya ini kesempatan untuk masuk ke dalam emas fisika, sertifikat emas, atau justru bermain di bursa berjangka? Yang utama pasti di emas fisik, yang secara kasat nyata ya, real nyata ya, itu kita lihat kan permintaan emas untuk Antam sendiri meningkat, perusahaan-perusahaan lain juga meningkat, dan banyak ibu-ibu rumah tangga juga sudah mulai mengoleksi lagi, apalagi ini menjelang Lebaran, ya kan, mumpung harganya lagi murah. Nah, untuk bursa berjangka sendiri sih sebenarnya ini juga momentum yang bagus. Cuman kan kita lihat kalau di bursa berjangka kita memiliki prinsip two way opportunities ya kan, tidak hanya membeli di level rendah saat ini. Pas lagi harga fluktuasi pun kita bisa melakukan transaksi dan ini memberikan keuntungan juga. Oke, gitu, ini ya. tentunya juga menarik perhatian dari para pemirsa yang tertarik dengan investasi emas. Kita akan lanjutkan selesai jeda. Yang bisa kami akan segera kembali dengan cara memulai investasi emas setelah yang satu ini.